Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan ucapan bismillah agar diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran hari ini. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang sifat wajib bagi Allah. Apakah kalian tahu sifat wajib bagi Allah itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Sebagai umat Islam, Muslim wajib meyakini keberadaan Allah, termasuk sifat wajib bagi Allah. Keberadaan Allah SWT dipandang sebagai sesuatu yang mutlak. Pangkal semuanya ajaran Islam adalah bersumber pada keyakinan ini. Dikutip dari paper dosen PKN dan Hukum Uni, Dr. Marzuki, Magister Agama, Maulana Muhammad Ali menyebutkan adanya 3 bukti berkenaan dengan keberadaan Allah SWT. Pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam yang dapat disebut dengan pengalaman rendah atau pengalaman jasmani manusia. Yang kedua, bukti tentang kodrat manusia yang disebut pengalaman batin manusia. Yang ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Allah kepada manusia yang dapat disebut pengalaman tertinggi atau pengalaman rohani manusia. Bukti pertama yang berkaitan dengan kejadian alam berpusat pada kata Rabbun atau Tuhan. Dalam wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad, beliau disuruh untuk supaya membaca nama Rabb yang menciptakan. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat ke-1. Kata Rabbun memiliki 2 arti. Yang pertama, memelihara, mengasuh, atau memberi makan. Dan yang kedua, mengatur, melengkapi dan menyempurnakan. Menurut Imam Al-Raghib Al-Isfahani, arti kata Rabbun adalah memelihara sesuatu sedemikian rupa melalui tingkat yang satu ke tingkat yang lain sehingga mencapai tujuan yang sempurna. Ayat Al-Quran yang menunjuk pengertian demikian adalah, mulaikanlah nama Rabbmu yang maha luhur, yang menciptakan kemudian melengkapi dan yang membuat sesuatu menurut ukuran kemudian memimpin itu menuju tujuan kesempurnaan. Al-Quran Surat Al-A'la ayat ke-1-3. Bukti yang kedua bertalian dengan jiwa manusia. Di dalam jiwa manusia terdapat kesadaran akan adanya Allah. Akan tetapi kadang-kadang kesadaran yang sedemikian ini disampingkan. Sikap demikian inilah yang kemudian menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Bukti yang paling terang dan paling meyakinkan tentang adanya Allah adalah bukti ketiga, yaitu melalui wahyu dengan tersingkap rahasia sifat-sifat Allah melalui wahyu. Maka keimanan kepada Allah menjadi faktor utama yang akan membimbing kehidupan manusia. Dengan mencontoh akhlak Allah, manusia akan meningkat ke puncak keluhuran akhlak yang tertinggi. Allah adalah zat yang memelihara, mengasuh semua ciptaannya. Maka dari itu mengabdi kepada Allah berarti akan bekerja sekuat tenaga guna melayani kepentingan sesama manusia dan mencintai sesama makhluk. Allah adalah zat yang maha pengasih. Dengan demikian, orang yang beriman kepada Allah akan tergerak perasaan kasih sayangnya terhadap sesama makhluk. Demikian pula Allah adalah zat yang maha pengampun. Maka dari itu orang yang mengabdi kepada Allah pasti tidak menjadi seorang yang pendendam, melainkan akan menjadi seorang yang pemaaf. Sifat nafsiyah yaitu
sifat wajib bagi Allah yang adanya tidak disebabkan oleh sesuatu sebab apapun. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat-sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang maujud. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat-sifat kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang tetap bagi zat Allah. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Perilaku mencerminkan keyakinan sifat-sifat Allah. Dengan meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah-perintahnya. Dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, seseorang akan meyakini bahwa Allah itu hebat. Allah itu maha hebat dan dirinya sangat jauh dari kesempurnaan dan kehebatannya, serta tidak mungkin dapat menandinginya. Karena itulah kita harus selalu bersikap rendah diri dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dengan meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka seseorang hendaknya selalu menyerahkan diri kepadanya atau bertawakal. Setelah melakukan upaya-upaya yang maksimal dengan meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, siswa hendaknya selalu belajar giat, bekerja keras, dan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah. Apakah kalian sudah paham? Apa ada pertanyaan tentang materi ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kalian paham tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, dan juga bisa menjadikan kita semakin yakin tentang adanya sifat wajib bagi Allah. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.